Baik, selamat pagi dan shalom buat anak didik kami semuanya. Shalom, Pak. Bagaimana kabarnya? Apa semua dalam keadaan sehat? Sehat. Iya, terima kasih. Karena semua anak didik kami dalam keadaan sehat. Tetapi Bapak masih berharap supaya kita tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Nah, sebagai ucapan terima kasih kita terhadap Tuhan, maka kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Nanti itu saya undang semua anak didik kami untuk berdiri. Dan kita bernyanyi dengan semangat ya. Atas berkat di pagi hari ini ya Bapak, terlebih kami mau belajar, buka pintu pikiran hati kami supaya kami bisa menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kami Bapak. Terpuji dalam kawal ini satu sama lain. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Ya, kalau saya lihat berarti anak didik kami semuanya hadir. Bagus. Nah, masih ingat anak didik kami pelajaran kita di minggu yang lalu? Iya, tentang apa? Bagus, ya. Pelajaran kita di minggu yang lalu adalah keluargaku dalam gaya hidup modern. Nah, sekarang yang menjadi pembelajaran kita adalah tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Dan yang menjadi bahan Alkitabnya adalah yang pertama adalah Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kemudian Keluaran 20 ayat 12. Nah, kemudian Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Nah, kemudian yang menjadi kompetensi dasar kita adalah menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dan yang menjadi indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Menguraikan peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Dan kemudian 322-nya menganalisis arti kehadiran anak di dalam keluarga. Dan 323 menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning, maka peserta didik diharapkan 1. Mampu menguraikan peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Dan yang kedua, mampu menganalisis arti kehadiran anak dalam keluarga.
Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga. Bisa anak didik kami dipahami? Iya. Nah, sebelum pembelajaran kita bahas lebih dalam, maka saya ajak anak didik kami untuk mengamati gambar yang ada di depan. Kemudian nanti dihubungkan dengan literasi kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dan Keluaran 20 ayat 12. Bisa dipahami anak didik? Bisa. Iya, silakan sebentar diamati dan dipahami. Iya, sudah siap anak didik kami? Sudah? Nah, Bapak mau tanya kira-kira apa yang dapat dipahami dari gambar tersebut jika dihubungkan dengan Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dan Keluaran 20 ayat 12. Ada yang tahu siapa? Iya, silakan berdiri, bacakan nak. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, jika dihubungkan dengan Keluaran 20 ayat 12, maka anak-anak harus menghormati orang tuanya. Iya, bagus. Jadi menurutnya bahwa yang ada di depan adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Nah, sebagai anak harus patuh terhadap orang tua. Nah, ada lagi yang tahu? Iya, silakan. Sebuah hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya jika dihubungkan dengan Lukas 2 ayat 41 sampai 52, maka anak-anak harus patuh terhadap orang tua sama dengan halnya Yesus ketika diajak orang tuanya ke bait suci untuk merayakan suatu perayaan. Bagus, beri dulu tepuk tangan. Iya. Jadi ini menurutnya adalah sebuah keluarga jika dihubungkan dengan Lukas tadi adalah sama halnya seperti Yesus yang mematuhi orang tuanya, patuh ketika diajak ke bait suci. Nah, ada lagi yang tahu? Iya, silakan. Secara garis keturunan anak-anak berada di bawah orang tua, maka anak-anak harus menghormati orang tuanya. Iya, bagus, beri juga tepuk tangan. Menurutnya bahwa si anak secara garis keturunan berada di bawah orang tua dan anak-anak itu harus patuh terhadap orang tua. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya maka Bapak akan menjelaskan apa yang ada di gambar tadi. Nah, gambar tadi merupakan Trinitas segitiga cinta. Trinitas segitiga cinta yang artinya adalah ada relasi antara bapak, ibu, dan anak-anak yang didasarkan dengan cinta kasih yang tulus. Nah, anak itu merupakan anugerah terindah dalam keluarga. Anak menjadi sosok yang penting dalam atau yang didambakan oleh orang tua dalam Trinitas segitiga cinta yang ada di dalam keluarga. Nah, untuk itu orang tua harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sejak anak di dalam kandungan, nah hingga dewasa dengan kesabaran, kerja keras, dan kasih yang tak terbatas. Bagus, itu mengenai gambar yang tadi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kenyataan yang terjadi seperti saat ini, masih ada
antara orang tua dengan anak-anak dan anak-anak dengan orang tua yang berselisih paham. Apa yang menyebabkan itu? Apakah orang tua tidak sayang lagi terhadap anak-anaknya, atau anak-anak tidak menyayangi orang tua? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, perlu kita pahami bagaimana perkembangan anak khususnya pada usia remaja, yaitu yang memiliki 4 aspek perkembangan remaja yang harus diketahui oleh orang tua. Apa keempat aspek perkembangan itu? Nah, yang pertama jika kita lihat adalah perkembangan kognitif, di mana dalam perkembangan ini remaja sudah memasuki tahapan perkembangan intelektual atau cara berpikir, yang mana mereka mampu berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Nah, yang kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah perkembangan kognitif. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah moral etika. Nah, moral etika itu di mana remaja mulai senang menegakkan hukum dan disiplin dan menghormati orang yang memelihara aturan. Sedangkan yang ketiga itu adalah ego, yaitu di mana remaja mulai memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok. Dan yang keempat adalah iman. Ini iman. Nah, di mana remaja membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai oleh keluarga sendiri, menuju pandangan di luar diri atau keluarga. Nah, itu tadi 4 aspek perkembangan remaja. Nah, dengan memperhatikan perkembangan tersebut, maka diharapkan pengertian yang baik antara anak maupun orang tua, yaitu pihak orang tua harus memahami bahwa keinginan ingin mandiri pada anak adalah merupakan pertumbuhan anak. Maka anak jangan terlalu dilindungi sehingga anak akan belajar dewasa. Maksud terlalu dilindungi di situ adalah apa? Iya, dimanjakan. Artinya kalau seorang anak itu dimanjakan, maka perkembangannya akan lambat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pihak anak harus memahami pemikiran orang tua, sebab anak remaja belum sepenuhnya dewasa. Artinya bahwa orang tua itu masih ada rasa khawatir terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua itu bertindak membatasi, bahkan melarang. Artinya kalau apa yang menurut kalian benar itu belum tentu menurut orang tua benar. Jadi orang tua harus memahami anak-anaknya, dan anak-anak juga harus memahami orang tuanya, seperti itu. Nah, kemudian supaya terjadi titik pertemuan pemahaman ini, maka anak harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang anak? Apa? Iya, taat pada perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Bagus. Nah, untuk itu saya ajak anak didik kami untuk membuka Alkitabnya, Keluaran 20 ayat 12. Sudah dapat anak didik kami? Iya, kita baca secara bersama-sama. Keluaran 3 ya.
Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu merupakan hukum Tuhan atau hukum Taurat yang kelima. Nah, tadi kita membaca dan melihat bahwa di sana ada kata hormat. Nah, apa yang dimaksud dengan kata hormat di dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi? Nah, yang pertama, hormat itu adalah bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Itu. Jadi kalau kita sudah bersikap santun dan patuh terhadap orang tua, berarti kita sudah hormat. Nah, di dalam Alkitab khususnya Imamat 20 ayat 9 mengatakan ada hukuman bagi anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Nah, di sana dikatakan apabila ada yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Itu bagi anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Nah, kemudian kata hormat yang kedua dalam Keluaran 20 ayat 12 itu adalah bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Berarti dalam definisi ini seorang tua sudah berada dalam umur yang sudah tua. Yang menjadi tanggung jawab seorang anak itu, jika orang tuanya sudah tua, maka anak-anak merawat seperti itu. Dan jika orang tuanya dalam keadaan sakit, maka yang perlu kita lakukan apa? Apa semua? Apa? Iya, bagus. Dan jika orang tuanya itu sudah pikun, apa yang perlu kita lakukan? Iya, bersabar menghadapi orang tua. Nah, kalau kita bayangkan sewaktu kita mulai dari kecil, apa permintaan kita itu, maka selalu dibutuhi oleh orang tua. Artinya orang tua itu tidak pernah capek. Kalau banyak pun pertanyaan di waktu kecil, Pak, apa itu? Oh, burung. Sebentar lagi tanya yang lain. Mak, apa itu? Oh, itu bunga. Sebentar lagi, Pak, apa itu? Jawab kita adalah banyak. Nah, demikian juga waktu kita mulai dari tahap perkembangan. Apakah banyak permintaan kita terhadap orang tua? Banyak. Adalah ini ongkos, jajan, baju baru, beli pakai pulsa, dan yang lain. Nah, maunya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita minta itu dari orang tua, seperti itulah nantinya yang kita lakukan kepada orang tua. Jangan seperti cerita burung pipit yang ada di dalam buku kita, buku paket kita itu. Nah, di sana diceritakan hanya bertanya orang tuanya itu, yang pertama masih dijawab dengan bagus, apa itu Pak? Burung pipit. Apa itu Pak? Anaknya sudah membentak. Ketiga kali, apa itu Nak? Nah, kemudian anaknya itu langsung marah-marah. Nah, kemudian yang ketiga, kata hormat dalam Keluaran 20 ayat 12 itu adalah menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh
kebutuhan untuk mendidik anak. Nah, ini ada hubungannya dengan kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, bahwa orang tua itu menjadi atau keluarga itu menjadi lembaga pendidik yang pertama dan utama di dalam keluarga. Waktu itu kita sebagai anak-anak harus menjaga dan mengakui kewibawaan orang tua. Bisa nanti di kami? Nah, supaya kita lebih paham, maka saya akan mengajak anak didik kami untuk menonton video yang ada di depan. Halo, shalom. Apa kabar kamu hari ini? Baik juga Marta, shalom. Kabarku agak tidak enak nih. Loh, emangnya kenapa denganmu? Sakit ya? Enggak sih. Aku cuma sedang kesal hari ini. Kesal? Memangnya kamu kesal sama siapa? Aku kesal sama ayah ibuku. Aku selalu disuruh-suruh, padahal aku sedang asik main HP. Ya ampun. Jadi kamu kesal sama orang tua kamu? Iya, aku sangat kesal. Mereka selalu membuat moodku hilang dan jadi tidak semangat. Ya sudah, kita bicarakan sambil makan saja yuk. Oke, ayo. Agnes, kamu ingat tidak ke-10 hukum Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai? Iya, aku ingat. Nah, ingat tidak hukum kelima bunyinya apa? Kalau tidak salah bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, betul sekali. Hukum kelima menegaskan supaya kita selalu menghormati orang tua, karena orang tua kita adalah wakil Allah di dalam keluarga. Kamu tahu tidak kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Iya, aku tahu. Karena orang tua kita sudah melahirkan, merawat, mendidik, bahkan mencukupi kebutuhan kita. Ya, kamu benar. Melalui orang tua kita belajar banyak hal. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk berbicara, cara makan, cara minum, dan mandi yang benar. Bahkan mereka juga mengajarkan kita cara berdoa, mengajar kita beribadah, dan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Terkadang memang orang tua kita bersikap tegas dan keras, tapi itu semua wujud kasih sayang orang tua pada kita, termasuk meminta tolong pada kita itu supaya kita bisa menghargai mereka dan merupakan wujud hormat kita pada mereka, bukan karena mereka iseng atau malas. Makanya menurut kita, kamu paham kan? Iya, aku paham sekarang. Aku sebagai anak harusnya memang menghormati mereka dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihat serta perintah mereka, bukan membantah atau malah bersungut-sungut. Oke, aku akan pulang dan meminta maaf kepada ayah ibuku serta akan menjadi anak yang lebih baik untuk mereka. Oke, ya sudah, cepat pulang dan minta maaf kepada ayah ibumu. Dan ingat Kolose 3 ayat 20 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Selamat pulang dan bertemu orang tuamu ya. Tuhan memberkati. Oke, itu tadi merupakan video tentang komitmen seorang anak. Nah, dari video itu tadi dapat kita pahami bahwa awalnya si anak itu adalah orang yang melawan orang tua, tetapi akhirnya dia berkomitmen untuk menghormati orang tua. Nah, untuk itu
Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, maka supaya kita lebih paham tentang materi, maka saya ajak anak didik kami untuk membentuk kelompok diskusi. Bisa anak didik kami? Bisa, Pak. Iya, jadi jumlah kita tadi ada 15 orang. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Bisa anak didik? Nah, yang menjadi nanti pertanyaannya ada di depan. Kemudian dijawab. Saya sangat berharap kerjasamanya. Iya, untuk itu karena diskusi kita sudah siap, maka saya ajak mulai kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, saya undang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Apa kehendak Tuhan dalam ayat tersebut? 1. Kehendak Tuhan dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 12 supaya anak-anak menghormati orang tuanya dengan dimana kata hormat 1. Bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. 2. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. 3. Menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk mendidik anak. 2. Mengapa anak-anak dalam keluarga harus menghormati orang tuanya? Supaya anak-anak mendapat umur yang panjang, dalam hal ini adalah sukacita atau berkat dari Tuhan. 3. Apa yang kamu pelajari setelah membaca ayat ini? Dengan menghormati orang tua dalam landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. 4. Bagaimana realita yang kamu jumpai di sekitarmu bila dihubungkan dengan ayat ini? Realita yang kami jumpai dengan ayat ini di lingkungan sekitar adalah masih banyak anak-anak yang belum menghormati orang tuanya, contohnya melawan orang tua. Nah, kemudian saya undang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Kehendak Tuhan dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 12 yaitu supaya anak-anak menghormati orang tuanya dengan 1. Bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. 2. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. 3. Memelihara dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. 2. Mengapa anak-anak dalam keluarga harus menghormati orang tua? Supaya anak-anak mendapat umur panjang dalam sukacita atau berkat-berkat dari Tuhan. 3. Apa yang kamu pelajari setelah membaca ayat ini? Yang kami pelajari setelah membaca ayat ini yaitu dengan menghormati orang tua, dengan landasan cinta kasih dari Kristus, dengan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. 4. Bagaimana realita yang kami jumpai di sekitar bila dihubungkan dengan ayat ini? Kami masih banyak menjumpai anak-anak yang belum menghormati orang tuanya, contohnya membantu orang tua. Iya. Kita berikan keterangan kelompok 2. Nah, kembali kami undang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3. Hasil dari diskusi kami adalah 1. Apa kehendak Tuhan dalam ayat tersebut? Kehendak Tuhan dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 12 supaya anak-anak menghormati orang tuanya dengan kata hormat adalah 1. Bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. 2. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. 3. Menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk mendidik anak. 2. Mengapa anak-anak dalam keluarga harus menghormati orang tuanya?
supaya anak-anak mendapatkan umur yang panjang. Dalam hal ini adalah sukacita atau berkat-berkat dari Tuhan. 3. Apa yang kamu pelajari setelah membaca ayat ini? Dengan menghormati orang tua dalam landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. 4. Bagaimana realita yang kamu jumpai di sekitarmu bila dihubungkan dengan ayat ini? Realita yang kami jumpai dengan ayat ini di lingkungan sekitar adalah masih banyak anak-anak yang belum menghormati orang tuanya, contohnya melawan orang tua. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Iya, jadi kalau kita membandingkan hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, tadi di kelompok 1 menekankan pada nomor 1, yaitu apa kehendak Tuhan dalam ayat tersebut. Mereka mengatakan supaya anak-anak menghormati orang tuanya, yaitu dengan bersikap santun, memelihara kelangsungan hidup, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua. Nah, kemudian dari soal nomor 2, mengapa anak-anak dalam keluarga harus menghormati orang tuanya? Nah, kelompok 2 mengatakan supaya anak-anak tersebut mendapatkan umur yang panjang. Dalam hal ini sukacita atau berkat-berkat dari Tuhan. Bagus. Jadi sesuai dengan Keluaran 20 ayat 12. Nah, kemudian nomor 3 ya tadi, apa yang kamu pelajari setelah membaca ayat ini? Nah, tadi kelompok 3 mengatakan dengan menghormati orang tua dalam landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Itu. Jadi kalau anak-anak itu menurut kelompok 3 menghormati orang tuanya, maka keluarga tersebut, di dalam keluarga tersebut akan tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, kemudian nomor 4-nya tadi hampir ketiga kelompok menjawab dengan dalam realita yang dijumpai dalam masyarakat masih banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, tadi ada contoh-contohnya di sini melawan orang tua. Iya, terima kasih. Nah, kemudian yang menjadi rangkuman dari materi kita pada hari ini adalah bahwa anak tadi apa? Iya, bagus. Bahwa anak itu tadi adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian ada tadi kita pelajari tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Seperti apa tadi? Iya, mendidik dan membesarkan anak-anak yang diberikan Tuhan. Nah, didikan ini atau tanggung jawab ini dilaksanakan dengan penuh apa? Sukacita dan sikap takut akan Tuhan. Nah, yang diharapkan dari sana adalah anak-anak akan bagaimana? Bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, kemudian anak-anak juga mempunyai tanggung jawab, yaitu apa tadi? Sebagai wujud dan takut akan Tuhan. Apa semua dulu kuat? Iya, sehingga berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan anak-anak. Kalau berkat-berkat ini sudah kita ketahui, bukan hanya secara kebahagiaan atau diukur dengan materi, tetapi juga ikut apa?
hikmah dan kebijaksanaan. Seperti itu. Bisa anak didik kami? Nah, untuk mengukur pemahamannya terhadap materi, maka saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi silakan dijawab di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan. Dan di sana ada berapa pertanyaan? 10. Iya, terima kasih. Jadi tolong Bapak saya harapkan dijawab dan dikumpulkan minggu depan. Nah, yang menjadi pembelajaran kita minggu depan sudah habis. Jadi kita minggu depan akan membahas tentang soal-soal atau kisi-kisi soal yang akan diujikan pada ujian akhir semester. Itu. Jadi Bapak sangat berharap supaya itu pelajaran kita mulai dari awal pertemuan sampai hari ini diulang-ulang dan dipelajari kembali. Iya, terima kasih. Dan karena waktu kita sudah habis, maka saya minta anak didik kami untuk menutup dengan doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami sampai hari ini, di mana pembelajaran kami telah selesai ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati Bapak dan Ibu guru kami, di mana mereka telah selesai mengajar kami. Banyak dosa yang kami berbuat selama ini Bapak, hapuskanlah itu ya Bapak. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan shalom buat kita semuanya.